intensi misa sore hari ini, kita bersama memohon kesembuhan, kesehatan, pemeliharaan kehidupan untuk Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Juga kita mohon kebahagiaan abadi bagi Andi Antonius yang dipanggil Tuhan 8 tahun yang lalu. Juga mendoakan Martinus Jayanto serta Carolus Jose Jugo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Hari ini 26 Mei bersama dengan seluruh gereja kita merayakan memperingati Santo Filipus Neri, seorang imam yang juga disebut sebagai Rasul Roma. Sampai wafatnya dia di Roma dan dia sangat dikenal sebagai pribadi yang penuh sukacita, gembira, serta peduli pada sesama. Dia sangat memberikan perhatian pada kehidupan orang muda dan mereka yang kecil dan tersisih. Santo Filipus Neri mengajarkan pada kita bahwa sukacita, kegembiraan, dan kasih itu menjadi jalan nyata serta sederhana untuk mengalami kekudusan. Dan kekudusan ini pula yang akan kita dengarkan. Seruan ini akan kita juga dengarkan melalui bacaan pertama, bacaan kedua, dan itu sungguh-sungguh harus juga diupayakan setiap hari sebagai kewajiban dan juga anjuran, tetapi juga anjuran yang sungguh luar biasa diajak oleh Santo Petrus dalam bacaan pertamanya. Maka mari kita hening sejenak, kita mohon pengampunan atas segala dosa dan kerapuhan kita. Bersama kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menganugerahi hamba-hambamu yang setia dengan mahkota kekudusan. Kami mohon sudilah menyalakan hati kami dengan api Roh Kudus yang secara mengagumkan telah mengobarkan hati Santo Filipus Neri untuk memberikan perhatian kepada anak-anak, kaum tersisih, dan juga orang muda. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, para nabi telah menyelidiki dan meneliti keselamatan kalian. Mereka telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Mereka telah meneliti pula saat yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada dalam diri mereka. Roh itu sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudahnya. Kepada para nabi itu telah dinyatakan
bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, melainkan melayani kalian. Dengan segala sesuatu yang sekarang diberitakan kepada kalian, dengan perantaraan mereka yang diutus oleh Roh Kudus Surgawi, menyampaikan berita Injil kepada kalian. Dan pokok pewartaan itu ialah apa yang bahkan para malaikat pun ingin mengetahuinya. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan taruhlah harapanmu sepenuhnya pada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kalian pada waktu kalian belum beriman. Hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kalian itu kudus. Sebab ada tertulis, hendaklah kalian kudus, seperti Aku kudus adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan yang telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, yang telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya pada masa ini juga
ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat sore. Semoga sehat dan bahagia semuanya. Amin. Hari ini, sore ini kita bicara soal kekudusan. Dan kerap kali kalau kita bicara soal kekudusan, lalu langsung mengatakan itu yang jelas bukan saya. Gitu ya. Lalu kalau tidak mengatakan itu bukan saya, lalu omongannya ya itu urusannya Bapak Paus, para uskup, atau mereka yang memang berjubah putih gitu ya. Intinya tidak merasa bahwa itu adalah bagian dari hidup kita, perjuangan sebagai orang Kristiani yang sudah dibaptis, entah enggan, entah merasa memang bukan bagian dari perjuangannya atau apa, kadang kita kurang juga memahami kenapa orang kalau bicara soal kudus merasa seolah-olah bukan urusan kita gitu ya. Tetapi pada hari ini kita justru diundang untuk semakin menyadari bahwa Petrus tadi dalam bacaan pertama malah mengatakan, hendaklah kalian kudus seperti aku kudus adanya. Lalu dengan tegas malah mengatakan, hendaklah kalian semua menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Artinya seluruh kehidupan kita ternyata bisa menjadi sarana untuk mengejar, mencari kekudusan. Maka kekudusan pasti pertama bukan prerogatif mereka yang dipanggil secara khusus menjadi imam biaron biarawati, atau yang kedua hanya melalui jalur khusus itu. Ternyata malah dikatakan semuanya dipanggil jadi kudus, lalu yang kedua melalui seluruh kehidupan kita bisa menjadi jalan menuju kekudusan. Maka teman-teman saudara-saudari yang terkasih, itu pula yang kita dengar dari Paus Fransiskus, mendiang Paus Fransiskus pernah mengatakan dalam anjuran apostoliknya Gaudete et Exsultate, bersukacitalah dan bergembiralah. Paus menganjurkan, mengatakan dan mengajak bahwa soal kekudusan itu adalah panggilan seluruh orang beriman. Bahwa hidup kudus itu sangat sederhana, bahwa hidup kudus itu adalah panggilan semua orang beriman dalam seluruh karya, panggilan, pekerjaan, dan apapun yang dikerjakan, bahkan setiap hari dan sederhana. Maka kalau Paus Fransiskus pun masih mengingatkan kita bahwa hidup kudus itu untuk semuanya, maka kalau hari ini kembali kita ditegaskan melalui bacaan pertama, ya mari pelan-pelan bahwa seluruh kehidupan kita adalah sarana untuk kekudusan. Seluruh perjuangan kita, apapun yang kita alami, pekerjaan-pekerjaan, karya-karya, keseharian, suka duka, perjuangan, pengorbanan, itu pun jalan untuk kekudusan. Maka jangan pernah menyepelekan bahwa ketika Anda sudah berjuang membesarkan anak, itu hanya kewajiban biasa. Jangan. Itu adalah juga salah satu jalan kekudusan. Itu kata Paus Fransiskus. Lalu dia juga mengatakan pada ayah yang bekerja dengan jujur, itu pula kekudusan. Atas orang tua yang tetap tersenyum dalam sakit, atas istri atau suami yang mendampingi pasangannya dalam situasi sakit, itu juga jalan kekudusan. Atas orang yang lelah tapi masih tetap mau mendengarkan. Nah, ini yang kadang orang nggak sabar dengerin karena capek, karena entah orang banyak omong dan seterusnya. Lalu kita kadang merasa bosan, tidak betah, lalu merasa ya sudahlah bukan urusan saya, lalu meninggalkan orang yang sedang pengen bicara. Atau orang yang tetap memilih untuk tidak ikut gosip. Nah, Paus Fransiskus mengatakan itu juga jalan kekudusan. Atau yang terakhir untuk orang muda yang tetap menjaga imannya, itu pun langkah untuk menjadi kudus. Maka apapun yang kita buat, saat kita sungguh-sungguh memberi ruang kepada Allah untuk bekerja,
tetap menjadi miliknya, dan tetap setia pada kasihnya, itu adalah cara Allah untuk membantu kita tetap hidup kudus. Nah, masalahnya kan hidup kudus itu nggak sederhana dan tidak murah. Setelah tidak murah, ya pasti tidak mudah. Maka ada sesuatu yang mesti kita buang, ada sesuatu yang mesti kita tinggalkan, dan Petrus tadi dalam bacaan Injil, dia malah seolah-olah sudah buat laporan progres apa yang dia sudah tinggalkan. Mana upahnya? Petrus tadi mengatakan semuanya sudah kutinggalkan dan kami mengikuti engkau. Seolah-olah semuanya sudah kubuat sebagai laporan, dia mengatakan semuanya, maka mana hasilnya? Gereja mengatakan bahwa dalam mengikuti Kristus justru kita bukan soal langsung mendapatkan sesuatu sekarang ini, tetapi justru dalam kesetiaan yang kita pupuk setiap hari dalam situasi yang sama sekali bahkan tidak mudah, tadi disebut sebagai situasi penganiayaan pun, maka mari kita tetap setia dan tidak langsung meminta. Orang Jawa mengatakan sakdek saknyek, seketika ini juga kita minta, kita harus dapat upah. Karena pertama-tama, karena hidup kudus itu adalah upaya terus-menerus. Karena upaya terus-menerus, maka itu perlu perjuangan. Karena perlu perjuangan, maka perlu ada yang ditinggalkan. Petrus tadi diminta untuk meninggalkan saudara-saudari, ibu bapak atau seterusnya. Dan untuk kita yang mau hidup kudus, maka kita pun persis sama meninggalkan banyak hal. Apa yang kita tinggalkan, yaitu ego kita pasti. Apa yang kita tinggalkan, kesenangan kita, apa yang kita tinggalkan, apa yang barangkali indah bagi dunia. Dan nyata-nyatanya orang yang mau hidup kudus itu mesti berbeda. Berbeda dari semangat dunia. Dan inilah persis sangat tidak gampangnya, karena justru kita semua malah ingin ikut pada semangat dunia. Semangat dunia yang ingin mengajarkan cara untuk terus mau nyaman, mau aman, tetap untung, tidak rugi. Itulah semangat dunia. Dan justru hidup kudus kita mesti berbeda dari itu, lepas dari situasi semangat dunia. Maka jelas hidup kudus tidak murah dan tidak mudah, karena ada sesuatu yang mesti kita buang, kita tinggalkan. Maka mari saudara-saudara yang terkasih, berjuang untuk hal-hal kecil setiap hari dalam suasana sukacita dan gembira, dan itu pula yang dibuat oleh Filipus Neri. Mari berjuang bersama-sama, karena ternyata hidup kudus itu bukan prerogatif segelintir orang. Petrus sekali lagi mengatakan semuanya ayo jadi kudus dalam seluruh hidupmu. Maka semua hal kecil asal setia itu adalah jalan untuk semakin mensetiai Allah, dan itulah kekudusan. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudaraku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami unjukkan kurban roti dan anggur serta pujian kepadamu,
Semoga seturut teladan Santo Filipus Neri, kami pun selalu riang gembira memuliakan namamu dan melayani sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan dari para kudusmu, Engkau terus-menerus menyuburkan gerejamu dengan kekuatan baru dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius, Uskup Emeritus, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini, bagi Martinus Jayanto, Andi Antonius, dan Carolus Jose Jugo.
dan juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, terutama Santo Filipus Neri yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Engkau
Ketika bergantung di kayu salib, Yesus berkata kepada murid yang Dia kasihi, "Inilah ibumu." Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah memuaskan kami dengan rejeki surgawi. Semoga seluruh teladan Santo Filipus Neri, kami selalu merindukan karunia yang memberi kami hidup sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, keluarga, komunitas, orang-orang yang kita kasih, kita doakan karya pelayanan, usaha pekerjaan, dan istirahat kita malam ini diberkati, dituntun, dan dilindungi oleh Allah yang penuh kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.